Cinta yang dari Tuhan pada dasarnya bersifat cair, liquid. Dia bersifat mengalir dan tidak pernah berhenti mengalir. Sesuatu yang sangat-sangat menyegarkan seperti air sungai yang mengalir begitu rupa. Dan cinta yang liquid itu oleh dosa justru telah dibekukan, dihambat. Dan dosa itulah yang menyebabkan lalu cinta menjadi tidak lagi mengalir, hanya ditimbun begitu rupa, menjadi beku seperti es batu. Apa yang menyebabkan cinta yang harusnya mengalir itu menjadi beku? Banyak hal, selain dosa dan pelanggaran, tentu saja ada sikap-sikap manusia yang menyebabkan cinta itu tidak menjadi cair, yaitu kepongahan, kesombongan, menyebabkan seorang menjadi begitu egois, arogan begitu rupa mementingkan diri sendiri, dan cintanya hanya untuk dirinya sendiri, dan disitulah cinta jadi beku di dalam dirinya sendiri. Tetapi ada hal yang kedua yang menyebabkan cinta itu menjadi beku di dalam diri seseorang, yaitu satu sikap yang tidak mau mengampuni, tidak hidup di dalam maaf dari Tuhan, dan juga tidak mau hidup bermaaf-maafan dengan sesamanya. Dia menyimpan dendam di dalam hati. Dia menyimpan ketidaksukaan dan terus dipelihara, terus bertumbuh jadi kebencian, dan ujungnya adalah seperti Kain yang membunuh adiknya. Karena gerakan kebencian itu dia bunuh sesamanya. Padahal jarang orang yang tahu bahwa pengampunan sebegitu dahsyat dan berkhasiatnya untuk membuat cinta menjadi liquid. Tapi bagaimana caranya? Adakah kisah di dalam kitab suci yang mengajarkan kepada kita untuk bikin cinta jadi liquid? Saya Nikolas Kurniawan kembali menyapa di dalam Sabda Tuhan yang menegur dan menyapa kita hari ini. Diambil dari 2 ayat. Pertama, Lukas 7 ayat 47. Sungguh kasihnya yang besar itu menunjukkan bahwa dosanya yang banyak sudah diampuni. Kalau orang diampuni sedikit, ia akan mengasihi sedikit juga. Lalu satu lagi dari surat Efesus pasal 1 ayat 7-8. Kedua bacaan tadi diambil dari bahasa Indonesia masa kini. Sebab oleh kematian Kristus kita dibebaskan oleh Allah. Berarti ia sudah mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Ia melakukan itu karena ia sangat mengasihi kita. Dan kasih itu dilimpahkannya kepada kita dengan penuh kebijaksanaan dan pengertian. Kedua sabda Tuhan ini yang pertama-tama tadi di dalam Injil Lukas, dalam konteks seorang perempuan yang datang mengurapi Yesus dengan rambutnya yang terurai, dengan minyak yang mahal, dan dia membersihkan dengan air matanya, dia menangis di rumah Simon seorang Farisi. Dan tentu saja orang-orang terheran-heran dengan tindakan perempuan itu. Tapi lalu kemudian Yesus mengajarkan satu hal yang penting tentang perempuan itu. Dia mengatakan bahwa kasih yang besar yang ditunjukkan oleh perempuan itu menandakan bahwa dosanya yang banyak sudah diampuni. Yesus mau mengatakan bahwa pengampunan yang dari Tuhan itu berkhasiat luar biasa, menyebabkan orang menjadi punya cinta yang besar. Karena dia sudah begitu diampuni oleh kasih Allah yang maha besar, maka dia mau menunjukkan kasih yang besar itu. Dengan cara apa? Melayani, mengalirkan lagi cinta itu. Lihat betapa dahsyatnya kuasa pengampunan yang dari Tuhan, yang menyebabkan seorang bisa mengalirkan cinta kasih itu. Tidak dibekukan dalam diri, tidak hanya dinikmati semata untuk kepuasan diri. Dan Yesus tutup juga dengan sebuah kalimat, kalau orang diampuni sedikit, ia akan mengasihi sedikit juga. Yang kalau mau dianalogikan, dikatakan bahwa kalau orang diampuni banyak, ia akan mengasihi banyak juga. Inilah sebenarnya satu dampak dari pengampunan atau maaf dari Tuhan dan maaf yang kita bagikan buat orang lain. Sesuatu yang menyebabkan justru kasih itu menjadi liquid, menjadi cair dan mengalir bagaikan sungai yang tidak pernah henti, mengalir begitu rupa. Walaupun ada batuan, dia tetap mengalir. Walaupun ada hambatan, dia tetap mengalir tanpa henti menuju ke puncaknya, yaitu di laut
Begitu juga sebenarnya pengampunan menyebabkan cinta itu menjadi tambah banyak seperti yang tadi Yesus katakan. Karena pengampunan yang dialami perempuan itu banyak, maka kasihnya pun banyak dia tunjukkan. Inilah sebenarnya satu hal yang penting, bahwa pengampunan yang dari Tuhan itu berkhasiat dan sungguh-sungguh sangat dahsyat, menyebabkan cinta menjadi berlipat kali ganda. Bukan saja dipropagandakan, diberitahukan, tapi berlipat kali ganda. Karena apa? Lewat pengampunan, cinta itu terus ditularkan, kasih itu terus dibagikan, dan tidak pernah berhenti, terus berlipat kali ganda. Bukankah itu juga yang diperdagangkan Yesus dengan 5 roti 2 ikan? Kalau dia tidak pecah-pecahkan, itu tidak akan berlipat kali ganda. Sama juga bagaikan cinta, yang kalau tidak dibagi-bagikan, tidak disebarluaskan lewat karya pengampunan, pelayanan, perhatian, praktek-praktek cinta yang dilakukan, maka itu tidak akan berlipat kali ganda. Pesan sabda Tuhan dari kisah Lukas ini mau memberitahukan kepada kita bahwa cinta itu patut kita buat liquid, kita buat cair. Dengan cara apa? Mempraktikannya dengan limpah, yaitu lewat pengampunan yang begitu dahsyat, menyebabkan cinta mengalir begitu rupa dan orang merasakan kelegaan dan kesegarannya. Begitu juga cinta akan menjadi berlipat kali ganda karena dipraktikkan lewat karya pengampunan, seperti yang di dalam surat Efesus tadi katakan. Oleh kematian Kristus, kita dibebaskan Allah, sudah diampuni dari dosa-dosa kita. Dan karena Dia mengasihi kita begitu limpahnya, maka Dia juga ingin supaya kasih itu kita limpahkan lagi dengan penuh kebijaksanaan dan pengertian kepada sesama kita. Ayo kita bikin cinta jadi liquid. Jangan biarkan dia menjadi beku dan kaku dalam hati kita karena kita simpan benci dan dendam di hati. Tetapi mari belajar ampuni dengan sepenuh hati, karena itulah yang akan mencairkan dan mengalirkan cinta kasih kepada sesama kita. Mari jadi pribadi-pribadi yang melakukan multiplikasi cinta dengan cara mengampuni sepenuh hati, dengan rendah hati, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita yang ada di dalam cinta Tuhan yang dipraktikkan. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.